akan membahas perkembangan bahasa Indonesia untuk pemuda yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak. Selamat menyaksikan! Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu Riau yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunanya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi di Timur Leste. Bahasa Indonesia bersatu sebagai bahasa kerja. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa kerja lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia bahwa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Istilah bahasa Indonesia paling umum dikaitkan dengan bahasa baku yang digunakan dalam situasi formal. Ragam bahasa baku tersebut berhubungan dengan bentuk-bentuk bahasa Melayu vernakuler yang digunakan sebagai perantai komunikasi sehari-hari. Artinya, penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari dan mencampur adukan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibu lainnya. Artinya, penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari dan mencampur adukan dengan dialek Melayu lainnya. Meskipun sudah sering didengar, ternyata belum semua orang memahami makna istilah baik dan benar dalam berbahasa. Tidak semua bahasa yang baik itu benar dan sebaliknya. Tidak semua bahasa yang benar itu baik. Tentunya dengan yang terbaik adalah bisa berbahasa dengan baik dan benar. Untuk dapat melakukannya, perlu dipahami dulu apa yang dimaksud dengan baik dan benar tersebut. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan dan sesuai situasi. Yang pertama, ragam baku atau prozen. Yang kedua, ragam resmi atau formal. Yang ketiga, ragam konsultatif. Yang keempat, ragam santai. Yang kelima, ragam akrab. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah baku. Baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun kaidah untuk bahasa baku yang lisan. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat kurang di daerah Pontianak ini. Karena mayoritas masyarakat di sini, khususnya di Pontianak ini, seringkali menggunakan bahasa daerah yang menurut mereka nyaman untuk digunakan pada saat berkomunikasi. Benar sekali. Bahkan di tempat formal sekalipun, contohnya seperti di sekolah, di kampus, yang seharusnya para siswa atau mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seringkali menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah masing-masing. Dan mereka kadang-kadang juga menggunakan beberapa kata yang tidak dimengerti saat berkomunikasi dengan temannya sebayanya.
Menurut saya penting karena bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pemersatu bangsa, tetapi juga sebagai identitas bangsa itu sendiri. Di negara Indonesia, khususnya kota Pontianak, kita memiliki beragam suku dan budaya yang ada di Kalimantan Barat, maka bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi untuk semua suku yang ada di Indonesia. Karena di kota Pontianak ini terdapat berbagai macam masyarakat dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, dengan bahasa dan suku yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, fungsi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah sebagai bahasa pemersatu. Karena bahasa Indonesia dapat digunakan oleh semua suku yang ada di Indonesia. Sejatinya, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, dan bahasa Indonesia juga adalah bahasa yang kaya akan budaya. Menurut kami, ada beberapa cara untuk meningkatkan minat belajar kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang pertama, kita sebagai generasi muda harus menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Cara yang kedua itu adalah dengan cara kita mengenal bahasa Indonesia secara lebih dalam dan mengaplikasikan beberapa metode modern dalam pelajaran bahasa Indonesia tentunya. Yang ketiga, kita harus menggunakan bahasa sehari-hari kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, berikut ketiga cara adalah cara membangkitkan minat belajar bahasa Indonesia versi kami. Selamat belajar bahasa Indonesia, salam literasi. Demikian video pembahasan kami tentang perkembangan bahasa Indonesia untuk anak muda yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak. Dan Terima kasih. pada kesempatan kali ini kami akan membahas Benar sekali. Bahkan di tempat formal. Ayo. meskipun sudah sering didengar, ternyata tidak semua orang mau Bahasa pemersatu yang ya yang digunakan oleh semua yang ada di Indonesia. 1, 2, 3. Kan aku bilang tadi ya. Karena bahasa Indonesia Indonesia itu yang enggak, kamu beli padahal intinya suku ya. Iya sih, terlalu banyak. Enggak, apalagi sini namanya sama. Namanya dia masuk karena itu digunakan untuk semua suku di Indonesia. Iya sih, karena tadi. Ini ada beberapa. Iya. Menurut kami ada beberapa cara untuk meningkatkan minat Aku ya pihakku ada bersamaan dengan mulainya berlakunya konstitusi di Timor Leste. Ulang. Bersamaan dengan mulai berlaku penggunaan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa kerja lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembangunan sejak awal